Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufali Brijakim, NIM 2512 4016 08, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas logika matematika, yaitu codingan dari Google Colab. Pertama yaitu mengenai logika seleksi net dan if. Soal pertama ini udah aku jalankan semua dan hasilnya ini tabel. Soal pertama, penjelasannya yaitu soal pertama menggunakan input boolean A dan B dengan nilai X adalah 10. Program menggunakan struktur if bersyarat untuk mengubah nilai X berdasarkan kombinasi A dan B. Kemudian terdapat if yang kembali memodifikasi nilai X. Ini A ke B, jadinya X sama dengan 0. Dari hasil eksekusi program dapat disimpulkan bahwa nilai X akhir bergantung pada urutan evaluasi kondisi logika AND, OR, dan NOT. Selanjutnya soal yang kedua yaitu menggunakan logika loop dan modulo. Soal kedua, perulangan dari I sama dengan 1 sampai N dengan nilai awal resul adalah false. Ini soal yang kedua. Ini dari awal resul false. Nah, jadinya ini setiap kali I bernilai genap, resul akan dibalik menggunakan operator NOT. Kebalikannya, hasil akhirnya menunjukkan bahwa resul akan bernilai true jika jumlah bilangan genap ganjil dan false jika jumlahnya genap. Oke, 1 ganjil, berarti resulnya false. 2 genap, resulnya true. Ini genap, kenapa kok true? Karena tadi penjelasannya resul akan bernilai true jika jumlah bilangan genap ganjil. Ini otomatis akan menjadi true, dan ini false. Kenapa kok false? Padahal ini genap, ganjil genap, ganjil genap. Lah, kenapa kok false? Ya itu tadi, bisa jadi false, bisa jadi true. Resul akan bernilai true jika jumlah bilangan genap ganjil. Oke, lanjut. Soal ketiga, operator logika core dan swap. Soal ketiga yaitu ini P false, Q false sama dengan lebih dari false true. Pada soal ketiga digunakan operator core untuk menentukan apakah dua input boolean berbeda. Jika hasil core bernilai true, maka variabel P dibalik dan Q dihitung ulang menggunakan nilai P yang baru. Jika core bernilai false, hanya Q yang dibalik. Dari tabel kebenaran terlihat bahwa perubahan variabel sangat bergantung urutan eksekusi perintah. Ini nomor 3, if R P not Q P or Q, kebalikannya. Ini perulangan. S Q sama dengan not Q, return hasilnya ini P false, Q false sama dengan lebih dari false dan true. Ini kenapa kok false? Karena kebalikannya false, jadi true. Ini kenapa ya sama, kebalikannya false ya true, kebalikan masih sama, kembali lagi ke P, berarti true, sama-sama true. Lanjut soal keempat. Soal keempat yaitu mengenai short circuit logis. Soal keempat yaitu menekankan konsep short circuit logis pada operator N. Jika kondisi pertama bernilai salah, maka kondisi kedua tidak dievaluasi. Hal ini mencegah error seperti pembagian dengan nol. Hasil output menunjukkan bahwa program tetap berjalan aman walaupun terdapat operasi pembagian. Ya, ini soal 4. Ini return alpha, alpha return beta, gamma. Berarti ini hasilnya
X sama dengan 2, Y sama dengan 5, status alfa. Kan ini kan dibagi, karena 5 bagi 2 kan nggak bisa, jadi hasilnya alfa. Lanjut, soal kelima. Soal kelima yaitu mengenai state machine sederhana. Soal terakhir merupakan contoh state machine dengan 3 state, yaitu 0, 1, dan 2. State akan berpindah tergantung pada kombinasi state saat ini dan sinyal output. Jika tidak ada kondisi yang terpenuhi, maka state akan tetap. Hasil akhir menunjukkan bagaimana urutan sinyal mempengaruhi state akhir sistem. Ini kan true false true, true true false, false false true. Jadi ya true false true, state 0. Kenapa kok 0? Kan sebelum 1 kan 0. True 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 false. Kan ini kan perintahnya sama true true false, menampilkan di sini false false true state 1. Kenapa kok 1? Kan karena false-nya kan ada 2, state-nya 1. Sekian penjelasan tugas logika matematika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.